Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bahkan yang udah klik video ini. Thanks banget. Kali ini tuh aku mau ceritain ke kalian tentang kasus pembunuhan lagi dan lagi. Yaitu kasusnya Mary Bell, psikopat cilik yang berasal dari Inggris. Kasus pembunuhan berantai seringkali terjadi dan menghebohkan publik karena dirasa cukup meresahkan. Tapi apa jadinya jika pembunuhan berantai tersebut dilakukan oleh seorang anak perempuan yang berusia 11 tahun? Ya, Mary Bell, anak yang berusia 11 tahun, tega membunuh dua orang anak laki-laki dengan cara yang tragis. So, buat kalian yang penasaran akan kelanjutan dari kisahnya Mary Bell, langsung aja nih dia video. Oke, Mary Flora Bell lahir pada tanggal 26 Mei 1957 dari seorang wanita yang bernama Betty. Nah, si Betty ini tuh bekerja sebagai wanita malam. Nah, pada saat melahirkan si Mary, si Betty ini tuh masih berusia 17 tahun, sedangkan ayah biologisnya si Mary tidak diketahui. Menurut bibinya, Isa McCricket, baru aja selesai berapa menit si Betty ini tuh melahirkan si Mary, dia tuh udah marah-marah sambil teriak-teriak ke dokter, "Ambil aja lah ini dok, bawa jauh-jauh lah." Langsung lihat aku. Saking dia tidak menginginkan si Mary ini tuh lahir ke dunia. Mak macam apa dia? Kemudian ibunya menikah dengan seorang pria yang bernama Billy Bell dan kemudian mereka tinggal di Scotswood, sebuah daerah dengan tingkat kriminalitas tinggi di Newcastle, Inggris. Nah, saat si Mary ini tuh masih balita, si Mary ini tuh sering mengalami cedera dalam kekerasan yang dilakukan oleh ibunya. Dia tuh kayak sengaja menyakiti ataupun membunuh si Mary. Bahkan si Betty ini tuh sempat menjatuhkan si Mary dari lantai 1. Dia juga bahkan sempat menjual si Mary, dan gak cuma itu juga, si Mary ini tuh sempat overdosis karena kebanyakan dikasih obat tidur sama si Betty, emaknya. Si Mary juga mengaku bahwa ibunya itu sempat mencoba untuk membunuhnya beberapa kali, dan dia juga mengaku sempat mengalami beberapa kali pelecehan seksual. Nah, dikarenakan dengan hal inilah yang membuat dia itu menjadi pembunuh berdarah dingin. Dan karena kejadian-kejadian miris tersebut, si Mary mulai bersikap aneh. Kayak suasana hatinya itu yang kayak gampang berubah-berubah, kayak dia tuh sering marah-marah kayak gitu sama teman-temannya, dan dia juga bahkan sering berkelahi dengan anak-anak, baik itu perempuan bahkan laki-laki. Dan beberapa kali dia itu mencoba untuk mencekik teman-teman yang ada di tempat bermain. Nah, perilaku kekerasan si Mary inilah yang membuat anak-anak banyak yang gak mau berteman sama si Mary karena mereka tuh takut nanti tiba-tiba mereka tuh dicekik sama si Mary. Makanya dia itu gak mau berteman sama si Mary. Nah, akhirnya si Mary ini tuh sering menghabiskan waktu bermainnya itu dengan seorang anak perempuan yang bernama Norma Bell, tetangganya yang berusia 13 tahun. Nah, jadi pada 11 Mei 1968, seorang anak laki-laki pulang ke rumahnya dalam keadaan berdarah. Nah, pas ditanya sama mamanya, dia bilang kalau dia tuh habis jatuh dari ayunan waktu dia main tadi. Nah, udahlah, mamanya tuh nggak memperpanjang masalah tersebut. Nggak lagi dia pergi ke tempat anaknya bermain untuk naik sama teman-temannya. Udahlah, mamanya tuh nggak memperpanjang lagi masalah. Bilanglah dia sama anaknya, besok-besok kalau main hati-hati ya. Nanti kalau jatuh luka sakit gitu, bilang sama mamanya. Nah, pada malam yang sama, orang tua dari 3 gadis kecil menghubungi polisi untuk melaporkan bahwa si Mary sama si Norma itu telah berusaha untuk mencekik anak-anak mereka saat mereka bermain di tempat berpasir tadi sore. Nah, akhirnya si Mary sama si Norma itu ditangkap sama polisi. Bawalah mereka ke kantor polisi. Nah, pas sampai sana ditanyalah polisi sama si Norma, "Kenapa kalian kok cekik anak-anak?" Nah, waktu ditanya sama polisi, si Mary ini tuh menolak kalau dia itu nggak cekik anak-anak yang tadi itu. Dia bilang, "Oh enggak Pak, kita nggak main pun sama mereka." Dibilanglah dia sama polisi gitu. Nah, setelah ditanya-tanya lagi lebih lanjut sama polisi, akhirnya si Norma, temannya si Mary ini itu bilang ke polisi kalau si Mary ini tuh tadi waktu main sama anak-anak, dia itu pergi ke salah satu anak-anak itu, terus dia bilang sama anak-anak itu, "Nih kalau aku cekik kamu, mati nggak kamu?" Sambil tangannya itu udah ada di leher anak tersebut. Udahlah, habis dibilang kayak gitu, langsunglah dia cekik ke anak-anak tersebut. Dan dibilang sama si Norma, "Mary jangan gitu dong," dia bilang sama si Norma. Tapi si Mary nggak peduli. Udahlah, habislah si Norma bongkar si Mary ini tuh tadi yang cekik anak-anak itu kan. Nah, kemudian polisi memberitahu otoritas setempat tentang insiden tersebut dan sifat kekerasan si Mary. Tetapi karena usia mereka, kedua gadis itu hanya diberi peringatan ataupun dinasihatin sama polisi. Mereka tuh nggak ditahan di penjara karena umur mereka itu masih belum bisa dipidanakan dan tidak ada tindakan lebih lanjut yang diambil.
Dan beberapa hari setelahnya, yaitu pada tanggal 25 Mei 1968, tepat sehari sebelum ulang tahunnya si Mary yang ke-11 tahun, si Mary memulai aksi pertamanya. Itu korban pertamanya seorang laki-laki yang bernama Martin Brown. Ia membunuh anak itu dengan cara mencekik lehernya hingga tewas. Nah, jasad si Martin ini itu kemudian ditemukan oleh 3 orang anak di sebuah rumah kosong keesokan harinya. Dalam keadaan dia itu terbaring telentang dengan tangan terentang di atas kepala. Dan juga ditemukan bintik-bintik darah dan busa di sekitaran mulutnya. Dan juga tidak ada tanda-tanda kekerasan yang terlihat di tubuhnya. Dan ditemukan juga sebuah botol obat di sekitar tubuh korban. Nah, akhirnya polisi menyimpulkan bahwa kematian si Martin ini itu merupakan sebuah kecelakaan. Nah, 2 hari kemudian berulahlah lagi si Mary ini sama si Norma. Mereka tuh pergi ke sebuah sekolah. Nah, sampai dia di sekolah tersebut, dia panjat pagarnya, dia masuk ke dalam kelas, habis itu dia acak-acak kursinya, sampai anak-anak yang belajar di dalam kelas tersebut pada takut lihat si Mary kayak orang gila. Tiba-tiba datang, udah mencak-mencak, udah dilempar sama dia kursi sama meja, dihancurin, diberantakin sama dia. Kemudian dia memberi sebuah kertas kepada anak yang ada di situ. Nah, tidak lama datanglah guru. Ditanya sama gurunya, "Ini kenapa nih? Berada di semua." Dibalas sama anak-anak itu, "Enggak ada, Bu. Tadi ada kakak-kakak yang pergi ke sini. Terus dia kasih kertas ini, Bu." Nah, dikasihlah kertas tersebut ke bu gurunya. Dibacalah sama bu guru kalau tulisan yang ada di dalam kertas tersebut adalah bahwa mereka lah yang telah membunuh si Martin. Nah, kemudian guru tersebut melaporkan ke polisi, "Oh, ada orang yang mengirim surat yang isinya tuh kayak gini." Nah, tapi sayangnya polisi menganggap catatan tersebut itu sebagai lelucon. Jadi polisi pikir tuh kayak ya udah mungkin ada anak-anak bandel gitu. Jadi nggak dianggap serius sama polisi. Dan beberapa bulan kemudian, pada sore hari tanggal 31 Juli 1968, belum puas dengan aksinya, si Mary ini tuh kembali melakukan pembunuhan pada seorang anak yang berusia 3 tahun yang bernama Brian Howe. Nah, kali ini si Mary juga nggak sendiri, diajaklah si Norma lagi kan untuk membantu aksinya dia. Setelah si Mary ini tuh membunuhnya, kemudian mereka tuh meninggalkan jasad si Brian ini di sebuah rumah kosong di daerah Scottswood. Brian ditemukan dengan berbagai luka aneh, yaitu seperti bekas tusukan di pahanya, dan alat kelaminnya juga dimutilasi dan rambutnya dipotong. Nah, beberapa hari setelah penemuan mayatnya si Brian ini, polisi baru menyadari jika di perutnya si Brian ini tuh terlukis huruf M yang dibuat menggunakan benda tajam seperti kayak gunting ataupun kayak silet gitu. Nah, akhirnya warga pun dibuat panik dengan kematian 2 anak dalam selang waktu yang tidak terlalu lama, yaitu sekitaran 2 bulan. Nah, akhirnya polisi pun mulai curiga kepada anak-anak di sekitar daerah tersebut. Nah, akhirnya polisi mulai mengawasi gerak-gerik anak-anak yang bermain di sekitaran tersebut. Nah, di saat mengawasi, polisi curiga dengan gerak-gerik 2 anak perempuan yang selalu terlihat aneh saat bermain dengan anak-anak yang lain. Nah, akhirnya polisi mencoba untuk menginterogasi anak-anak yang sering bermain di taman tersebut. Tetapi pas polisi nanya ke Mary, dia tuh malah nolak untuk diwawancara sama polisi. Pas nanya sama polisi, nggak mau pak, saya nggak tahu apa-apa pak. Itu dibilang sama si Mary. Nah, tetapi si Norma dia itu tenang aja, dia tuh nggak gelisah sama sekali. Nah, akhirnya setelah diinterogasi panjang lebar sama polisi, akhirnya si Norma mengaku kalau yang membunuh Brian itu si Mary. Dia bilang sama polisi, "Iya pak, saya lihat sendiri kemarin Norma yang bunuh Brian." Itu dibilang dia sama polisi. Udahlah, nenek lah sama polisi. Sampai-sampai si Norma ini juga mengaku kalau ia mengirim surat ke sekolah yang tadi dibuat isu sama mereka itu, bahwa mereka yang ngirim suratnya. Dibalas sama polisi, "Oh, jadi kalian juga yang bunuh Martin?" "Iya pak, kami yang bunuh Martin juga," gitu dibilang sama dia sama polisi. Udahlah, terbongkarlah semuanya dan mereka berdua pun ditahan. Dan di persidangan si Mary mengaku di saat ditanya oleh polisi kenapa dia melakukan hal seperti itu ke teman-temannya, dia tuh dengan santainya menjawab kalau dia itu melakukan semua itu hanya untuk kesenangannya aja, nggak ada alasan lain. Udah untuk senang dia aja, untuk dia senang aja, makanya dia ngelakuin hal tersebut. Dan setelah melakukan serangkaian persidangan, si Mary pun diputuskan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 12 tahun pada bulan Desember 1968. Sedangkan si Norma, dia diputuskan tidak bersalah karena dianggap dia sudah membantu polisi dalam mengungkap kebenaran. Nah, meskipun para orang tua korban tidak menerima, mereka tuh maunya si Norma juga dihukum. Tetapi polisi tetap memutuskan bahwa si Norma itu nggak bersalah. Oke, tadi itu ceritanya tentang Mary Bell, anak kecil yang seharusnya di usianya tuh yang masih 11 tahun, dia itu yang seharusnya masih belajar, main-main, tapi sanggup melakukan hal setragis tersebut. Nah, semoga cerita ini itu bisa menjadi pelajaran buat kita semua, khususnya itu buat orang tua juga. Kita tuh harus memberikan contoh yang baik kepada anak. Kalau bisa, hal-hal yang tidak harmonis itu janganlah sampai dilihat sama anak kecil. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Buat kalian yang suka akan videonya, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa juga untuk tinggalkan ide-ide dan saran-saran kalian di kolom komentar, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini agar makin berkembang. See you next video, stay positive dan
Goodbye.